Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran kognitif. Baik, langsung saja. Apa itu kognitif? Biasa menyebutkan teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Adapun teori belajar kognitif berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar. Sebenarnya teori ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran biofilosofik yang memandang bahwa perubahan perilaku seseorang dapat diamati dan diuji berdasarkan hal yang terlihat jelas. Dalam teori kognitif, belajar bukan cuma sekedar interaksi antara stimulus dan respon, tapi juga melibatkan berbagai faktor yang ada dalam diri individu. Karena itu, teori belajar kognitif menekankan bahwa proses belajar meliputi kegiatan mental yang aktif dalam rangka mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Secara sederhana, teori kognitif merupakan teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses. Yang pertama seperti proses pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses dimulai dengan memasukkan data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Kemudian ada prinsip teori belajar kognitif. Pembelajaran kognitif itu merupakan gaya belajar aktif yang fokusnya memaksimalkan potensi otak. Melalui metode ini, peserta didik bisa lebih mudah menghubungkan informasi baru dengan ide-ide yang sudah ada. Berikut prinsip dasar teori belajar kognitif. Baik, yang pertama, belajar merupakan suatu bentuk perubahan akan informasi pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran menekankan pada proses berpikir yang kompleks. Berikutnya, kegiatan belajar mengajar melibatkan keaktifan peserta didik untuk membangun pengalaman belajar. Dilanjut dengan pembelajaran berfokus pada cara bagaimana peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran tidak hanya bergantung pada informasi yang diberikan guru, tapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. Masuk di dalam pembahasan berikutnya, komponen pembelajaran kognitif. Nah, kalau pembelajaran tradisional mengutamakan hafalan, pembelajaran kognitif ini berusaha meningkatkan pemahaman dan penguasaan peserta didik akan materi. Dalam prosesnya, pembelajaran kognitif meliputi 3 komponen dasar. 3 komponen dasar yaitu yang pertama ada pemahaman, kedua memori, dan yang terakhir penerapan. Agar pembelajaran kognitif berjalan efisien, siswa harus punya pemahaman tentang alasan mempelajari suatu materi sejak awal pembelajaran. Nah, di sini itu peran Bapak dan Ibu guru untuk menjelaskan tujuan pembelajaran di awal. Pembelajaran kognitif itu membantu proses informasi tersusun secara rapi dan runtut dalam memori atau ingatan. Selanjutnya, strategi pembelajaran kognitif yang baik juga dapat membantu peserta didik untuk menerapkan informasi atau keterampilan baru dalam berbagai situasi di kehidupannya. Nah, secara tidak langsung, kemampuan mereka untuk memecahkan masalah akan terus berkembang. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Dalam teori belajar kognitif, pengetahuan didapatkan dari hasil interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, yang meliputi perolehan keterampilan dan pengalaman baru. Menurut Piaget, kedua hal tersebut memungkinkan anak menjadi semakin kritis dalam berpikir.
Adapun beberapa keutamaan dari teori belajar kognitif. Yang pertama, dengan menerapkan teori belajar kognitif, pemahaman peserta didik untuk memperoleh informasi baru akan meningkat. Yang kedua, secara tidak langsung teori ini juga bantu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam melaksanakan sebuah tugas. Berikutnya dapat meningkatkan kemampuan belajar seumur hidup. Di tahap pembelajaran selanjutnya, peserta didik bisa membangun ide-ide dan menerapkan konsep-konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada. Adapun peserta didik memiliki bekal keterampilan yang mereka butuhkan untuk belajar secara efektif. Dengan begitu, peserta didik memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru secara lebih cepat dengan memaksimalkan ingatannya. Nah, melalui teori belajar kognitif, peserta didik memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru secara lebih cepat dengan memaksimalkan ingatannya. Ada juga penerapannya dapat membantu peserta didik dalam mengkreasikan hal-hal baru atau menginovasi hal-hal yang sudah ada menjadi lebih baik. Ada juga nih kekurangannya. Teori belajar kognitif menekankan pada kemampuan memori peserta didik, sehingga kapasitas daya ingat mereka disamaratakan. Yang kedua, cara peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya tidak terlalu diperhatikan, karena pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Berikutnya, jika kegiatan belajar mengajar hanya menerapkan metode kognitif, kemungkinan besar peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya tentang materi yang diberikan. Penerapan metode ini bisa digabungkan dengan teori belajar yang lainnya. Yang berikutnya ialah contoh penerapan teori belajar kognitif. Dalam menerapkan teori belajar kognitif, Bapak dan Ibu guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Bisa juga dengan melibatkan siswa dalam kegiatan, seperti memberikan waktu untuk bertanya. Ada juga memberikan kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya. Dan yang terakhir, membantu mereka dalam memahami proses mental. Di sini ada beberapa contoh kegiatan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Yang kedua, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide itu bisa terhubung. Yang ketiga, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang keempat, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk dikembangkan secara kritis. Dan yang terakhir, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.